Ustas. Nah, kita simak pula informasi berikutnya. Ini terkait dengan penumpukan sampah di Kali Perancis Tangerang yang sudah mulai berkurang. Alat berat terus dikerahkan di sana untuk percepat pengangkatan sampah yang sudah mencemari air. Sampah plastik, kayu, bambu hingga lemari dan tempat tidur yang menutupi Kali Perancis perlahan-lahan digeser oleh ekskavator ke bantaran sungai. Sampah-sampah itu lalu dipindahkan ke 25 bak truk jongkit yang hilir mudik membuang sampah. Diperkirakan lebih dari 65 ton sampah sudah diangkut menuju tempat pembuangan sampah akhir Jatiwaringin, Sukadiri. Pembersihan dengan alat berat dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang ini terbukti efektif dibandingkan menggunakan cara manual. Lihat saja, sampah yang sempat menumpuk di permukaan air, kini perlahan-lahan sirna. Penampakan permukaan air di Kali Perancis pun sudah bisa terlihat. Aktivitas pembersihan ini nantinya juga akan masih terus dilakukan oleh petugas, karena masih ada sebagian dari sampah-sampah ini yang berada di tepi Kali Perancis. Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh petugas untuk menangani permasalahan sampah. Di antaranya adalah kondisi lokasi Kali Perancis yang berbatasan dengan jalan, dan ini notabene berada di persimpangan dan dilalui oleh kendaraan bertonase berat yang notabene ini juga bisa menimbulkan kemacetan yang parah ketika proses pembersihan ini dilakukan. Diharapkan penanganan sampah dan juga aktivitas pembersihan di Kali Perancis ini bisa berlangsung secara maksimal sehingga warga tidak merasa terganggu dengan keberadaan sampah yang ada di Kali Perancis yang sudah sering ada beberapa bulan terakhir ini. Sementara itu, untuk mengantisipasi penumpukan sampah di Kali Perancis, kini tersedia jaring penangkap sampah. Saat Kali Perancis sudah bersih, warga diharapkan tertib dan tidak membuang sampah ke sungai. Tim Liputan melaporkan. Alhamdulillah, sudah jauh berkurang sampahnya di sana. Kalau kita bandingkan beberapa waktu lalu yang perairannya dipenuhi oleh tumpukan sampah. Kini kita lihat Kali Perancis sudah lebih bersih, nyaman untuk kita lihat. Terima kasih untuk para petugas yang sudah bahu-bahu mengangkat sampah dari kali dan juga mereka yang selama ini menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah ke kali. Nah, Ustaz, kita mungkin sudah pernah mendengar hadis Nabi tentang kebersihan sebagian dari iman. Tapi praktiknya masih banyak di sekitar kita yang rasanya ringan tangan untuk membuang sampah sembarangan. Mungkin bisa diingatkan kembali Ustaz bahwa ibadah ini bukan cuma ibadah wajib, bahwa menjaga kebersihan juga salah satu ibadah yang disarankan dalam agama kita. Silakan Ustaz. Ya, saya garis bawahi yang terakhir itu, bahwa saya ingat ada dulu dosen di Al-Azhar ya menyatakan bahwa memang ibadah-ibadah ritual kita yang formal ya, sholat, puasa, itu adalah wujud dari keimanan. Artinya kita melakukan itu atas dasar iman. Tapi walaupun penting sekali ibadah-ibadah semacam itu, sholat, puasa, itu porsinya nggak banyak ternyata. Dalam hadis-hadis Nabi yang sering atau banyak dijabarkan oleh Nabi justru ibadah yang hubungannya dengan manusia, dengan orang lain. Itu berdagang, kemudian muamalat ya, transaksi dan lain sebagainya, kehidupan sosial lah. Nah itu artinya apa? Sebetulnya kita manusia ini ujian yang terberat kita bukan apakah kita melaksanakan sholat 5 waktu secara teratur atau tidak. Kalau itu banyak orang bisa lakukan. Tapi yang ujian yang berat adalah bagaimana kita bersosial. Apakah tindak tanduk kita itu merugikan tetangga atau tidak. Kan itu juga dihubungkan dengan keimanan oleh Rasul. Apakah tangan kita ini menjahili orang lain atau tidak. Apakah mulut kita ini, lidah kita menjahili atau merugikan orang lain atau tidak. Nah, termasuk dalam hal ini sampah-sampah itu kan ulah tangan-tangan kita juga. Yang merasa remeh, paling saya cuma satu botol bekas, botol minuman dalam kemasan, kan cuma satu, nggak ganggu. Tapi ternyata yang berpikiran begitu ratusan orang, jadi ada ratusan botol di situ. Yang lain lagi, saya cuma puntung rokok. Yang lain juga begitu sama, puntung rokok juga, tapi 4 kali, 5 kali puntung rokok dari satu orang, kalau dikali 1000 orang juga sudah berapa? Apalagi yang sampai membuang kasur. Nah, saya kira dalam hal ini kita perlu mengingat hadis Nabi yang menghubungkan hal ini dengan keimanan dari satu sisi dan pahala surga di sisi lain. Dulu ada sahabat yang orangnya biasa, sholatnya biasa, sholat malamnya juga enggak, ya biasa-biasa sekali lah. Tapi begitu dia melihat di jalan ada kayu yang menghalangi jalan, lalu dia berpikir, oh ini gara-gara ini nanti orang akan terganggu. Saya singkirkan, disingkirkan sama dia.
ternyata orang yang sholatnya biasa-biasa aja tapi melakukan itu, begitu meninggal Nabi mengatakan dia dijamin sudah masuk surga. Nah, jangan-jangan kita ini yang sholatnya lebih rapi, lebih bagus, tapi masih buang sampah yang merugikan orang lain, malah jangan-jangan nggak dapat surga, karena ulah perbuatan kita itu mengganggu orang banyak. Nah, mari sekarang kita coba lakukanlah berupaya, jangan sampai ada tindakan-tindakan kita yang merugikan orang lain. Jangan pula berpikir umpamanya kan sudah ada petugas kebersihan, saya sih buang aja nanti petugas kebersihan yang membersihkan. Oh, enggak juga, itu tanggung jawab bersama. Bahwa ada petugas kebersihan, iya, tapi lebih baik kalau masing-masing kita menjaga diri untuk tidak membuang sampah secara sembarangan. Mudah-mudahan itu bermanfaat, Mas Jimmy. Masya Allah, Ustaz, terima kasih banyak sudah diingatkan kita agar lebih peduli lingkungan, minimal tidak membebani ya lingkungan sekitar kita. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan juga tausiahnya, semoga berkah untuk kita, juga buat Ustaz dan juga keluarga. Sampai bertemu lagi Amin, terima kasih. Amin. Ya, Sampai makasih, bertemu Mas lagi Jimmy. di episode Acuan berikutnya.